UNESA ini merupakan universitas impian atau mungkin ada universitas alternatif sebagai pilihan kedua? Kalau Bonjour, kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenvara dengan aku, Nandita Putri Kiswanto dari kelas 8 sebagai host di episode kali ini. Jadi teman-teman, di episode kali ini kita bersama guru PPG dari UNESA. Siapa aja ya? Langsung aja yuk kita kenalan sama mereka. Halo Bapak Ibu. Halo. Halo. Boleh memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan nama saya Wino Ramadan, biasa dipanggil kalau di sekolah dipanggil Pak Rama, kalau di tempat tongkrongan Rama ya. Perkenalkan, nama Ibu Elina Almakfiro, biasa dipanggil Bu Elin. Nah, kalau ibu namanya Dwi Rofifa, bisa dipanggil Ibu Dwi. Oke, jadi Pak Rama, Bu Elin, dan Bu Rofifa ini kan adalah guru PPG ya? Iya. PPG sendiri itu artinya apa Bapak Ibu? PPG sendiri itu pendidikan profesi guru. Ngapain aja Pak? Jadi kita itu belajar bagaimana sih menjadi guru profesional yang siap buat masuk ke sekolah, siap mengajar di sekolah itu. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Bapak dan Ibu awal mengajar ini tuh di SMP 4 atau di sekolah yang lain? Oh, kalau mengajar sendiri itu ya kalau Bapak itu pertama di MTSN 1 Blitar. Di Blitar, Iya. luar kota berarti Di Pak? luar kota. Kalau Ibu sendiri itu waktu S1 itu pernah mengikuti program kampus mengajar. Itu Ibu ditempatkan di sekolah SMPN 1 Galis, tepatnya di Madura. Kemudian ada lagi waktu PPL juga, tepatnya ditempatkan di SMPN 2 Sidoarjo. Tidak. Ya, Sidoarjo. Kalau Bu Rofifa? Kalau ibu itu di SMPN 4, di MTSN 4 Pasuruan. Oh di Pasuruan, luar kota juga berarti ya Ibu? Luar kota. Oke. Kalau boleh tahu nih, tugas mengajar di SMP 4 ini tuh dipilihkan atau memilih? Kalau kita itu dipilihkan, jadi oleh kampus kita sudah diacak, kita ditempatkan di SMP yang sudah dipilih se-Surabaya. Jadi kebetulan saya bersama teman-teman ini ditempatkan di SMP 4 Surabaya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Awal mengajar di SMP 4 ini gimana perasaannya Bapak Ibu? Dan kalau bisa sebutkan culture shock-nya. Kalau yang pertama itu kalau Bapak itu kan awalnya di MTS, terus masuk di sekolah kota, itu juga salah satu culture shock-nya. Yang kedua itu mengajar ABK. Mengajar ABK? Iya, itu selama PPL kan belum pernah diajarkan itu bagaimana sih mengelola kelas yang ada ABK-nya itu gimana. Jadi itu butuh belajar lagi sih kalau mengajar ABK. Kalau Ibu sendiri itu waktu PPL kan Ibu mengajar di kelas 7, dan waktu PPG ini Ibu mengajar di kelas 8. Jadi ada kultur shock sendiri. Yang awalnya ngajar kelas 7 kan masih seru, anak-anak masih nurut ya. Sedangkan waktu PPG ini kan kelas 8. Kelas 8 kan anaknya kan peralihan kan dari masa remaja ke masa dewasa. Itu menjadi tantangan sendiri bagi Ibu. Gimana sih caranya untuk mengajar kelas 8 yang anak-anaknya itu unik sekali. Iya, butuh penanganan yang ekstra. Hiperaktif. Iya. Kalau ibu sama kayak ABK itu yang bikin shock, karena di pengalaman sebelumnya itu belum pernah ada sekolah yang campur seperti ini. Yang kedua itu masalah kantin. Itu sedikit susah ya cari jajanan, cemilan di sini. Apalagi kalau waktu istirahat kan waktunya siswa gitu. Iya. Sedangkan guru kan istirahatnya juga nyuri-nyuri lah. Terus itu ini kan Surabaya ya, siswanya itu cenderung suka misuh. Oh iya, Surabaya Ibu. Sudah biasa. Bahasanya agak kaget. Nah, kalau boleh tahu Bapak Ibu mengajar di mata pelajaran apa?
gimana nih cara Bapak Ibu menangani siswa-siswi yang kurang memperhatikan ketika di kelas? Kalau di kelas Bapak itu cenderung semi militer sih. Jadi Militer? ya, jadi agak Bapak kerasin sih biar mereka itu ngerti lah gimana kalau berhadapan sama orang. Jadi harus ada sopan santun lah. Kalau di kelas masa ada orang berbicara di depan tinggal tidur bicara Ya, sendiri, itu menghargai lah. Kalau saya kasih contoh, coba bayangkan kalau kalian itu bicara terus gak diperhatikan sama teman kalian itu gimana sih perasaannya? Itu sih kalau Bapak. Kalau ibu sendiri itu kadang kan kita waktu menjelaskan materi kan ada juga anak yang ngomong sendiri, ada yang main HP dan lain sebagainya. Kalau ada anak yang nggak perhatikan itu, ibu samperin ke bangkunya, lalu ibu pindah bangkunya dari teman bangkunya tadi biar nggak rame sendiri. Biarkan dipisah, misalkan kalau dipisah kan sudah mendingan kan, nggak ramai ya. Terus yang kedua itu ada juga sering waktu ibu pertama kali masuk kelas itu ada juga anak yang izin keluar, izin ke kamar mandi, izin cuci muka, izin cuci tangan gitu lah. Maka dari itu sebelum pelajaran itu ibu kasih waktu 10 menit untuk izin ke kamar mandi, cuci tangan dan sebagainya. Itu kalau ibu. Kalau Ibu? Nah, kalau ibu itu kan sebelum ngajar itu ada observasinya ya. Iya. Jadi kita mengetahui karakteristik anak didiknya itu seperti apa. Nah, kebetulan di 8F itu yang aktif cenderung bareng sama yang aktif. Terus yang sedikit meleng atau pasif itu biasanya duduknya bareng bergerombol. Nah, solusinya itu biasanya ibu acak tempat duduknya. Oh, diajak. Iya, biar mereka itu nggak bergerombol sama teman-teman yang sama-sama nggak aktif. Jadi itu mereka nggak ada obrolan hal-hal lain selain pelajaran. Gitu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu mengajar di kelas mana aja? Kalau Bapak sendiri itu di kelas 8A. 8A. Iya. 8 aja, Pak. 8A aja. Kalau ibu di kelas 8D awalnya, kemudian Pak Enggar itu memberi arahan saya untuk juga mengajar di kelas 8C. Jadi sementara ini mengajar 2 kelas, 8C dan 8D. Kelas saya, Ibu. Iya, kelas Nandita. Kalau ibu hanya 8F aja. 8F aja. Berarti cuma 1 atau 2 kelas ya? Iya. Oke. Selama mengajar di sini, apa sih pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak Ibu? Kalau pengalaman itu semuanya berkesan sih. Bapak belajar dari budaya baru di sekolah sini, belajar banget bagaimana sih itu di sini di sekolah semester 4 itu apa aja sih budayanya. Terus Bapak juga belajar bagaimana sih mengolah BK gitu. Berkesannya itu yang pertama itu gurunya itu sangat ramah sekali. Dan gurunya itu juga memberikan kita pengetahuan dan wawasan. Jangan begini untuk menjadi guru yang baik kedepannya itu. Kemudian siswanya juga ramah. Waktu kita pertama kali di sini itu juga mereka ramah, menyapa kita, menyambut kita dengan sukarela. Sama ibu juga gurunya ya yang pertama. Gimana sih? Karena yang kita temui pertama kan memang guru ya. Iya. Jadi mereka welcome itu kita juga malah merasa diterima gitu loh. Iya. Nah, kedua itu muridnya ya. Padahal kan kita cuma ngajar 1 sampai 2 kelas ya yang kita temui. Tapi tuh rata-rata kelas 9 tuh malah yang nyapa-nyapa kita. Terus kayak kalau ketemu itu salim. Iya. Itu hampir dimanapun, pulang sekolah, berangkat sekolah itu mesti nyapa. Ya, waktu istirahat, ketemu di jalan, ketemu di depan kelasnya, mereka itu selalu nyapa kita. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu terakhir mengajar ini di SMP 4 tanggal berapa? Untuk terakhir mengajar di sini tuh terakhir tanggal 19 November. Kemudian berarti besok ya, Bu? iya, besok besok. terakhir di sini kita. Kemudian kita kembali lagi tahun depan. Antara bulan Februari, Iya, Februari Maret. akhir atau awal Maret. Iya. Dan durasinya itu makin lama untuk yang tahun depan itu. Berapa Ibu? Sekitar 2 bulan Iya, lebih. Iya, 2 2 bulan bulan lebih. lebih. Hampir 3 bulan sih kayaknya. Iya. Jadi kalian itu akan berjumpa kita lagi nanti tahun Yeay. depan. Nah, Iya, ketemu kita. tetap. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Tapi kayaknya
sudah cukup ya kita bahas tentang pengalaman mengajar Bapak Ibu selama di SMP 4 ya. Sekarang kalau boleh tahu Bapak Ibu ini asalnya dari mana? Kalau ibu sendiri asalnya dari Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Jabon. Kalau Bapak Rama itu berasal dari Kelurahan Dandong, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Kalau ibu dari Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangalan, Madura. Berarti kuliah di UNESA ini ngerantau semua ya? Iya, kita Rantau semuanya nih. Kita di sini ngekos semuanya karena kan jauh, nggak mungkin kita PP. Iya sih betul ya. Oke, jadi kan di UNESA ini ada yang di Jalan Ketintang dan Lidah Wetan ya Ibu ya. Bapak Ibu ini di UNESA yang mananya? Kalau kita semuanya itu di Lidah Wetan. Lidah Wetan semuanya. Oh, jadi Lidah Wetan. seluruh mahasiswi PPG itu di Lidah Wetan. Bedanya di Lidah Wetan dan Ketintang ini apa? Untuk yang di Ketintang itu khusus yang S1 aja, khususnya itu yang Fakultas Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Matematika dan IPA. Untuk yang di Lidah Wetan itu ada juga yang S1 dan ada juga yang untuk profesi. Jadi dua-duanya itu ada juga yang S2 di Lidah Wetan. Jadi yang berpusat itu di Lidah Wetannya. Oh, Iya. oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Kalau boleh tahu kuliah di UNESA ini merupakan universitas impian atau mungkin ada universitas alternatif sebagai pilihan kedua? Kalau di Indonesia sendiri itu kita dipilihkan sih oleh sistem dari pusat. Dipilihkan. Ya, jadi kita itu awalnya milih itu lokasi perkuliahan itu, kalau Bapak itu milihnya di Malang. Setelah hasil wawancara keluar, lulus, terus hasil lokasi perkuliahan keluar itu Bapak itu dapatnya di UNESA Surabaya. Ya sama kita semua juga awalnya memilih di lokasi di Malang. Tapi waktu pengumuman ternyata dapatnya di UNESA. Ya. Soalnya pemilihannya cuma Kota Malang kemarin, nggak ada Kota Surabaya. Aslinya kan milih UM gitu kan, ternyata malah kelemparnya ke UNESA. Di UNESA ini mengambil jurusan apa sebelum PPG dan kenapa memilih jurusan tersebut? Kalau ibu sendiri itu waktu S1 itu juga mengambil jurusan yang sama dengan PPG, yaitu jurusan pendidikan IPS. Dan mengapa kok milih IPS? Karena kan ibu kan nggak suka berhitung dan lebih suka menghafal. Maka dari itu ibu memilih jurusan pendidikan IPS yang sangat sedikit sekali berhitungnya. Berhitungnya tuh di bagian apa Ibu? Kalau Untuk yang berhitung di IPS itu di bagian ekonomi dan geografi. Itu saja. Kalau Bapak? Kalau Bapak sendiri itu asalnya dari Tadris IPS, itu di jurusan keguruan. Jadi Bapak dulu itu pengennya jadi guru itu waktunya fleksibel sih, fleksibel. Setelah ikut magang di S1 dulu, ternyata waktunya itu gak fleksibel, full Banget Pak. full banget, full time. Dari jam setengah 7 itu harus sudah berada di sekolah sampai sore jam 4. Bapak dulu sampai sore jam 4. Sampai sudah cukup. Iya. Kalau Ibu? Kalau ibu karena dulu di SMA juga jurusan IPS, terus daftar senam PTN, itu kan kalau lintas dari jurusan IPS kan keterimanya itu bahkan akan lebih sedikit gitu kan. Makanya itu milihnya IPS juga. Dan alhamdulillahnya keterima di UIN Malang. Terus kemudian ini lanjut IPS juga di PPG-nya. Pertanyaan selanjutnya, gimana nih perasaannya Bapak Ibu kuliah di UNESA? Kalau Bapak sendiri ya shock lah. Bapak sendiri kan berasal dari kampung. Iya. Ya awalnya itu kaget lah, gimana sih kehidupan kota, terus bagaimana. Kalau Bapak itu lebih shock itu di cuaca sih. Lebih Panas ya Bapak panasnya ya. itu wah, Iya panas. Di desa kan Panas. dingin ya. dingin enak. Panasnya itu paling nggak terlalu panas sih. Kalau di sini super Super. panas. Iya. Apalagi di kosan. Jadi Di panas kosan. panas kan. Iya. Panas. Ya, serasa di sauna. Iya. Mandi keringat. Mandi keringat tiap hari. Terus rata-rata macetnya itu. Ya, Ah, macetnya iya, juga macet. dan polusinya juga nggak kalah sama panasnya. Yang shock itu ya macet sih. Kalau ibu sopnya
bareng-bareng. Bareng. Iya, ada poin Langsung. kayak iya, miso juga itu sangat enteng sekali kalau ngomong itu. Surabaya soalnya. Iya, Surabaya. Terus juga apa kayak medoknya Surabaya kan kental sekali kan. Iya. Iya. Juga kaget kok ngomongnya kok medok sekali. Ada juga yang apa Cina, tapi kok yang ngomongnya kok beda dari itunya, jadi medok sekali gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Boleh dong ceritain perjuangan masuk UNESA ini gimana? Kalau perjuangan sih lumayan berat banget sih. Berat. PPG ini kan kita daftarnya itu juga serentak, se Indonesia itu serentak kita. Ya serentak. Jadi PPG ini kita kuliahnya gratis. Kita dapat beasiswa dari Kemendikbud dari negara. Jadi kita awalnya itu tes substantif itu kita juga bersaing lah. Kita saingannya juga dari kampus-kampus lain, dari mahasiswa lain, dari guru-guru yang sudah pernah mengajar itu juga ikut tes. Jadi PPG ini kita dibatasi umurnya itu maksimal 32 tahun. Jadi teman bapak itu juga ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak gitu. Perjuangannya sih lumayan berat. Apalagi di tes substantif itu soalnya juga Ya berat. banyak soalnya itu ya. Terus sama cara lebih mendalam. Apalagi yang numerasi itu dikasih waktu 15 15 menit. menit 15 iya, menit. 15 menit dan itu Soalnya soalnya itu itu ya soal ya. 30 soal 15 menit soal untuk iya. 15 menit. Iya, Itu jadi matematika. iya, matematika semua berhitung. Wow, susah Jadi kita banget. itu nggak sempet berhitung, jadi ya jawab seadanya aja, sebisanya gitu. Terus kan setiap tesnya ada yang gugur. Dari tes substantif itu ada yang gugur Ya, ya. itu paling banyak yang gugur substantif itu, paling banyak Substantif itu menggugurkan Yang mahasiswa. tes tulis. Tes tulis. Menggugurkan Kan tes peserta ya, tulis tes dulu. tulis. Habis tes tulis itu wawancara. Itu juga ada yang gugur. tapi yang paling banyak itu yang di substantif. Di Ya. Iya. substantif ya, paling gugur itu di substantif. Bapak Ibu ini kan kuliah di tempat yang sama ya. Boleh dong ceritain gimana awal kenal? Awal kenal itu bapak sama Bu Elina sama Bu Rofifa ini awal kenal itu waktu ospek, pertama kali ospek kita kenal waktu Sambil hari makan. iya, Iya, hari makan. sambil makan. Hari Dimakan. kalau Hari pertama. hari pertama bapak belum ketemu sama Bu Elina. Saya ketemunya itu di hari ketiga Iya. Yang ketiga orientasi. orientasi itu ketemu. Itu mulai saling menyapa sih, kalau awal-awal cuma lihat tuh mungkin itu temenku. Itu mungkin terus lebih dekat sih di kelas. Di kelas. Lebih dekat lagi waktu kita ditempatkan sekelompok, ingat ya Sekelompok, saya lebih iya, dekat lagi. dekat lagi. Jadi sama kita kemana-mana bersama sih. Iya. Berlima. Pulang Sudah nyatu. bersama. Pulang Sudah nyatu bersama. semua kita. Sholat pun bersama. Iya, Sholat bersama. bersama. Duhur pasti ketemu berlima. Iya. Asar ketemu pun berlima. Jadi kalau kita sholat itu nggak sendiri-sendiri. Iya, bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya. Jamaah. Jamaah juga. Pulang pun berlima. Kita tunggu kalau masih Iya, ada yang tunggu. siap-siap di belakang di parkiran masih nyiapin barang. Kita tunggu di depan. Depan kita tunggu. Saling nunggu. Kita saling tunggu sampai mereka siap, sampai kita tungguin lah. Masa berangkat bareng, pulang nggak Pulangnya bareng. sendiri. Iya. Yang cewek biasanya yang lama. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Selama berjuang bersama saat PPG, pengalaman yang paling berarti, susah senangnya apa aja Bapak Ibu? Susah senang itu semuanya itu kita awali di waktu PPL di sini di SMP 4 kita awali semuanya berjuang bareng itu di sini. Gimana sih ngerasain kelompok dengan tugas-tugas yang lumayan berat dan super banyak. Itu kita awali dari sini sih. Gimana sih kita kompak, kita nggak ada egois. Ini tugas bagianmu, ini tugas bagianmu. Kita itu enggak gitu. Kita tetap semua kita duduk bareng sih. Ya, kita Nggak saling ada yang bantu, memberatkan, saling bantu. Iya, saling apa? Junjunglah kita bagi tugas, kamu bagian ini biar cepat selesai gitu. Iya. Kan ada waktunya juga kan. Iya. Kan nggak harus nggak ada tugas satu itu juga, ada banyak tugas sekali ya. Kita saling backup sih, kalau misal Bu Elina nggak masuk kita backup sih. Saling backup satu sama lain. Iya. Kalau Bu Rofifa mungkin nggak enak badan menunggu di ruang guru nggak bisa masuk kelas ya kita backup.
motivasi Bapak Ibu selama menjadi guru PPG? Motivasi itu kita dari awal itu bulan ditiru sih. Kita salah satu motivasi yang besar dari saya. Terus yang utama itu dari kedua orang tua, itu pengen punya anak yang jadi guru. Jadi dari awal saya kuliah di pendidikan, terus ikut PPG ini semuanya didukung oleh orang tua. Jadi saya itu awal kuliah itu diarahkan kalau bisa jadi guru. Berarti emang cita-citanya dari Iya. dulu udah Iya. menentukan guru ya. Dari dulu. Ibu juga? Iya. Kan kebetulan perempuan ya, apalagi hidup di kampung gitu kan. Pekerjaan lain tuh kurang realistis lah selain guru ya. Soalnya guru kan bisa ngajar di rumah juga. Iya. Tapi ya sebelum pengangkatan ya. Kalau pengangkatan kan dipilih ya sekolahnya. Nah, kalau pekerjaan lain itu menurut Ibu kalau sudah menikah itu rada jarang ya. Misalnya kayak pegawai bank, pegawai kantoran, kerja di mall dan sebagainya itu kan nggak bisa milih, harus kerja di kota juga dan nggak bisa hidup di kampung juga jatuhnya. Kalau Ibu? Ya sama sih, kan waktunya kan guru kan fleksibel. Iya. Iya kan bisa di rumah dan juga bisa di sekolah. Apalagi kan juga wanita, kita kan juga bisa waktu setelah menikah kan kita bisa juga membagi waktu di sekolah dan di rumah gitu. Nah, meskipun perkembangannya ya administrasi guru tuh sekarang mulai rada ruwet ya dan banyak gitu dan mulai tidak fleksibel lagi. Iya, jadi harus dikerjakan di rumah juga. Oke. Harapan Bapak Ibu untuk mahasiswa PPG seperjuangan ke depannya seperti apa? Kalau harapannya sih tetap kalau bisa barengan sih, kemana bareng selama PPG ini. Terus kalau sudah lulus jangan lupa lah sama teman-teman seperjuangan. Tapi kalau ada waktu ngumpul ya ngumpul lah, temu kangen reuni kita. Yang penting sih kompak kan, tugas PPG kan banyak kan, dan itu juga dibutuhkan kerjasama antar anggota sama teman-teman yang lain. Nggak mungkin kita bisa selesai sendiri. Kita juga membutuhkan kerjasama dengan teman-teman yang lain agar cepat selesai tugasnya. Iya, Yang penting kompak dan solid, itu aja. Biar ringan Biar tugasnya. ringan. Oke. Terakhir, harapan atau doa Bapak Ibu untuk Spenfora, siswa-siswi, guru-guru. Kalau guru-guru itu kita doakan panjang umur, sehat selalu, biar bisa tetap mengajar di kelas, tetap bisa masuk. Kita doakan tetap sehat, beri kesehatan, beri keberkahan. Itu kita selalu doakan semua guru di Spenfora, terus siswa-siswa di Spenfora ini kita doakan supaya berprestasi lebih tinggi lagi dari ekspektasi mereka, terus bisa lebih yang jadi yang terbaik lah. Iya. Harapannya untuk Spenfora itu semoga anak-anaknya semangat terus untuk belajar, untuk mengejar cita-cita yang diinginkan, untuk mengejar keinginan atau bakat yang dimiliki, untuk selalu dikembangkan juga agar bisa mengasah untuk bakatnya untuk kedepannya, untuk masa depannya juga gitu. Iya. Kalau Ibu harapannya untuk guru itu tetap solid terus kerjasamanya itu terus ditingkatkan juga. Nah, kalau untuk siswanya itu kan ini kan jalur zonasi ya, jadi itu nggak tersaring antara yang berprestasi sama yang kurang berprestasi. Jadi itu guru itu ada yang bilang bahwa Spenfora itu ada penurunan dari segi prestasi siswanya ya, mungkin karena ada kebijakan itu. Tapi mungkin dengan kebijakan ini mungkin ada prestasi-prestasi lain yang bisa ditingkatkan di Spenfora. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Kita terima kasih sama juga, Mbak Di, terima kasih sudah sudah mengajarin diundang kita. Ya. podcast ini. Kita harapannya untuk studio kreatif ini semoga bisa terus berkembang. Iya, semakin Harus berkembang ke depannya. besar lagi Iya. Terima kasih. nama
nonton, jangan lupa melihat episode podcast Miss yang lainnya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you on the next video. Goodbye.